Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Venera Kasaluna dari kelompok 3 Angkatan 28 Gelombang 4, peserta Latsar CPNS Kementerian Perhubungan tahun 2025. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan materi agenda 3 yang dibahas, yakni manajemen ASN dan juga Smart ASN. Namun sebelumnya, apa itu manajemen ASN dan Smart ASN? Jadi manajemen ASN adalah seluruh proses pengelolaan sumber daya manusia ASN mulai dari perencanaan sampai dengan pemberhentian. Sedangkan Smart ASN adalah konsep pengembangan aparatur sipil negara yang memiliki kompetensi dan karakter unggul sesuai dengan tuntutan zaman dan dinamika global. Adapun tujuan dari manajemen ASN ini, yang pertama adalah menjamin profesionalisme ASN, meningkatkan efisiensi birokrasi, meningkatkan pelayanan publik, dan juga mendukung pembangunan nasional. Namun tantangannya di sini yang pertama adalah ketimpangan distribusi ASN, lalu kurangnya kompetensi digital, budaya kerja yang belum adaptif, dan juga kurangnya integrasi data ASN. Bagaimana kondisi manajemen ASN saat ini di pemerintah Indonesia sendiri masih cukup lemah ditandai dengan adanya pelayanan sektor publik yang belum sepenuhnya berkualitas dan belum sepenuhnya memuaskan publik. Sedangkan manajemen ASN yang profesional dan baik ditandai dengan adanya pelayanan sektor publik yang berkualitas. Sehingga di sini terdapat beberapa indikator manajemen ASN yang baik. Yang pertama ada profesional, memiliki nilai dasar, memiliki etika profesi, bebas dari politik, dan juga bersih dari praktik KKN. Sebelum membahas lebih lanjut, di sini saya ingin membahas sedikit tentang kode etik, hak, dan juga kewajiban ASN. ASN sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah PNS atau pegawai negeri sipil yang mendapatkan NIP atau nomor induk pegawai secara nasional dan sifatnya permanen sampai dengan seumur hidup. Namun apabila terdapat beberapa hal yang dapat membatalkan PNS tersebut, tentunya itu beda cerita. Selain PNS, di sini juga ada P3K, yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Namun dari PNS maupun P3K sama-sama memiliki kode etik, ya ini pedoman sikap, tingkah laku, dan juga perbuatan ASN dalam melaksanakan tugasnya di sehari-hari, seperti menjaga integritas, memberikan pelayanan publik yang terbaik, tidak menyebarkan hoaks, dan menjadi aparatur sipil negara yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan dan sebagainya. Selalu di sini ada hak dari ASN sendiri. Beberapa hak dari ASN adalah seperti gaji, tunjangan, cuti, pelindungan pengembangan kompetensi, jaminan hari tua, dan pensiun. Namun, jaminan hari tua dan pensiun ini hanya berlaku untuk PNS dan tidak berlaku untuk P3K. Lalu, apa saja kewajiban dari ASN, baik itu PNS maupun P3K memiliki kewajiban yang sama, seperti setia kepada negara, menjaga kesatuan NKRI, melaksanakan kebijakan pemerintah, menunjukkan integritas, melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan jabatannya, menyimpan rahasia jabatan, dan juga bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya di sini untuk menjamin manajemen ASN yang baik diperlukan adanya sistem merit. Apa sih sistem merit itu? Sistem merit adalah sebuah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi dan kompetensi serta kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna, kulit, agama, dan sebagainya. Jadi sistem merit ini berdasarkan dari kualifikasi seseorang, tentunya di ASN, tanpa melihat latar belakang orang tersebut. Dengan adanya sistem merit ini diharapkan dapat memberikan jaminan yang adil kepada seluruh ASN tanpa membedakan latar belakangnya, namun berdasarkan dari kualifikasi dan juga kompetensi, sehingga dapat menciptakan ASN yang memiliki kompetensi yang bagus. Seperti itu. Selanjutnya di sini terdapat perbedaan dari pengelolaan PNS yang antara PNS dan juga P3K. Yang pertama di sini adalah PNS dimulai dari penyusunan dan penetapan, lalu pengadaan. Tentunya PNS ini diumumkan kepada seluruh warga negara Indonesia memiliki peluang yang sama untuk menjadi PNS. Lalu yang selanjutnya yang ketiga adalah pangkat dan jabatan, pengembangan karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan dan pelindungan, jaminan dan pensiun, serta disiplin, hingga dengan pemberhentian sebenarnya. Lalu apa perbedaan antara PNS dan P3K? Di sini untuk P3K sendiri hanya ada 8 tahapan. Yang pertama adalah penetapan kebutuhan, yang kedua adalah pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan,
disiplin P3K, serta pemenuhan perjanjian kerja. Yang paling menonjol di sini adalah perbedaan antara PNS dan juga P3K adalah waktu kerjanya, yang mana PNS bisa dibilang hampir seumur hidup, sedangkan P3K hanya berdasarkan perjanjian di awal saja selama beberapa tahun. Selanjutnya, setelah kita membahas tentang manajemen ASN, di sini kita akan membahas sedikit tentang Smart ASN. Smart ASN sendiri mengacu pada ASN yang adaptif terhadap digitalisasi di era digital saat ini. Dan untuk mencapai Smart ASN ini dibutuhkan literasi digital, yakni kecakapan pengguna media digital dalam melakukan proses mediasi media digital yang dilakukan secara produktif. Adapun beberapa hal yang menjadi kerangka kurikulum literasi digital di sini adalah digital skill, digital culture, digital ethics, dan juga digital safety. Itu digital skill adalah pengetahuan dasar menggunakan perangkat keras digital seperti HP, PC, laptop, dan sebagainya, maupun pengoperasian perangkat lunak atau software, seperti aplikasi-aplikasi. Lalu juga ada pengetahuan dasar tentang mesin, seperti mesin pencarian seperti Google dan sebagainya, pengetahuan dasar tentang beragam aplikasi, dan juga pengetahuan dasar tentang beragam dompet digital seperti e-commerce untuk memantau keuangan dan bertransaksi secara digital. Lalu di sini ada digital culture, yaitu kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai-nilai Pancasila maupun Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian, dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK. Selain itu juga, digital culture ini bermanfaat untuk para ASN karena pada kenyataannya kita tidak bisa lari maupun kabur dari yang namanya perkembangan zaman maupun digitalisasi. Sehingga digital culture ini harus kita terapkan seperti budaya menggunakan teknologi-teknologi yang sekarang sudah mulai berkembang di sekitar kita. Namun, untuk mengimbangi perkembangan digital tersebut, di sini kita memerlukan digital etik. Apa itu digital etik? Yaitu kemampuan untuk menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital atau digital etik tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Digital etik ini juga lebih mengacu kepada etika seseorang dalam penggunaan digital di kehidupan sehari-harinya. Sehingga di sini kita akan mencapai suatu digital safety, yaitu kemampuan untuk mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Apabila keempat, kerangka kurikulum digital ini dapat diterapkan, maka akan tumbuh ASN yang bisa dibilang smart dan juga adaptif terhadap perkembangan teknologi. Seperti yang telah dijelaskan tadi, empat skill ini harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang tadi digital skill, digital culture, digital ethic, dan juga digital safety. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata maupun perkataan, kalimat, dan sebagainya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lebih kurangnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.